Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi pada pembelajaran matematika dengan materi kita hari ini yaitu Teorema Pitagoras. Bersama saya Miftah Sintia Barutumanggor dengan NIM 2407100068. Target pembelajaran kita hari ini yang pertama ada definisi Teorema Pitagoras, yang kedua hubungan antar sisi pada segitiga siku-siku, dan yang ketiga pembuktian Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah prinsip dasar geometri yang menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya atau sisi tegak. Dirumuskan sebagai A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B adalah sisi siku-siku dan C adalah sisi miringnya. Lalu bagaimana sih sejarah dari Teorema Pitagoras ini? Nah, Teorema Pitagoras seperti namanya, Pitagoras, yaitu seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang melakukan perjalanan dan belajar di Mesir membawa ide-ide matematika ke Italia sekitar tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Ia dianggap telah membuktikan dan mempopulerkannya secara sistematis, dibuktikan oleh penemuan prasasti dan penggunaan praktis dalam konstruksi seperti piramida. Adapun rumus dari Pitagoras dinyatakan dalam teori Pitagoras apabila jumlah area dari dua persegi pada kaki A dan B sama dengan luas persegi pada sisi miring C. Teorema ini dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi A, B, dan C, sering disebut persamaan Pitagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Mari kita mengenal segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga apapun yang memiliki satu sudut siku-siku yaitu sudut 90 derajat. Dua sisi yang membentuk sudut siku-siku disebut kaki. Sisi yang berlawanan dengan sudut siku-siku disebut hipotenusa. Sudut siku-siku menciptakan banyak hubungan khusus antara sisi dan sudut segitiga yang merupakan dasar dari cabang matematika trigonometri. Sekarang kita masuk kepada penggunaan rumus Teorema Pitagoras. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengidentifikasi dulu nih mana sisi tegak dan mana hipotenusanya. Kemudian kita tinggal cari sisi mana yang ingin kita cari. Misal telah diketahui kalau sisi depannya 8 cm, sisi sampingnya 15 cm, maka berapakah sisi miringnya atau sisi C? Mari kita substitusikan dengan persamaan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A telah diketahui 8 cm, maka A kuadrat adalah 8 kuadrat sama dengan 64. B diketahui 15 cm, maka B kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan 225. Dan C adalah sisi yang ingin kita cari. Maka tinggal kita masukkan ke rumus di mana 64 tambah 225 sama dengan C kuadrat. Hasilnya 289 sama dengan C kuadrat. Maka kita tinggal mencari akar dari 289 yaitu 17. Pembuktian Teorema Pitagoras melalui pendekatan luas persegi. Coba teman-teman perhatikan gambar di sebelah kanan. Terdapat gambar persegi di mana terdapat persegi putih di dalamnya. Nah, pembuktiannya yaitu luas persegi besar sama dengan luas persegi putih ditambah luas 4 segitiga. Setiap sisi pada persegi berwarna putih ditambah dengan segitiga. Segitiga yang berwarna hijau, tepatnya di kiri bawah, kemudian di kanan bawah, kemudian di kiri atas, dan di kanan atas. Nah, pertambahan antara luas persegi putih ini dengan keempat segitiga berwarna hijau tersebut membentuk sebuah luas persegi yang besar. Di mana rumusnya A tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 4 kali setengah AB. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah 2AB. Maka dengan ruas yang sama yaitu 2AB dapat kita coret. Maka terbukti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang saya akan membuktikan Teorema Pitagoras tersebut dengan menggunakan media belajar yaitu aplikasi GeoGebra. Yang pertama kita klik poligon, kemudian kita membuat titik sudut segitiga siku-siku pada sumbu X dan sumbu Y. Lalu pilih menu sudut dengan ukuran tertentu dan klik titik C juga titik A. Akan muncul pop up, langsung saja kita klik OK, maka akan muncul
C aksen. Klik menu garis tegak lurus, kemudian klik garis AC, dan titik A akan membentuk sinar garis lurus garis AC. Pilih menu garis sejajar, kemudian klik garis AC dan klik C aksen. Akan terbentuk sinar sejajar garis AC. Kemudian klik garis AC aksen dan klik titik C. Maka akan terbentuk pula sinar sejajar dari garis AC aksen. Pilih menu titik baru, kemudian klik pada perpotongan seperti ini. Gunakan poligon untuk membuat persegi pada titik AC aksen, D, dan C. Setelah itu, pilih menu sudut dengan ukuran tertentu, lalu klik titik B dan titik A, akan muncul pop-up, dan kita pilih searah dengan jarum jam, kemudian OK. Sehingga akan muncul titik D aksen. Nah, setelah itu ulangi cara sebelumnya agar membentuk sinar-sinar garis yang membentuk persegi. Lalu pilih menu luas, kemudian klik pada gambar persegi-perseginya. Akan muncul luas dari masing-masing persegi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa telah terbukti persamaan dari teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dengan menggunakan pendekatan luas persegi. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini adalah teorema Pythagoras menjelaskan hubungan konstan antara sisi-sisi segitiga siku-siku. Metode ini dapat digunakan untuk menemukan sisi yang hilang dari segitiga siku-siku yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan banyak masalah dalam kehidupan nyata. Memahami teorema Pythagoras adalah dasar yang bagus untuk mempelajari trigonometri, rumus jarak, dan banyak lagi. Itu tadi materi mengenai teorema Pythagoras. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di pembelajaran matematika selanjutnya. Bye-bye.